Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore sama teman-teman semua. Kita mulai aja kuliahnya. Maaf, pada kesempatan ini saya coba untuk online ya. Rasanya agak aneh sih, sendiri, ngomong sendiri tanpa ada pasangan. Jadi saya coba record ini biar materi kita tidak tertinggal terlalu jauh. Saya akan mulai pembahasan terhadap homework 2 ya, PR yang kedua. Jadi saya coba bahas di sini. Jadi deadline-nya juga udah lewat, jadi saya coba bahas hasil daripada homework 2 ini. Jadi untuk homework 2 itu soal tes formatif ya, 2 di bab 6 halaman 621. Di sini saya copy hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya Amir dan Bimo adalah anggota persekutuan ABI. Jadi dia membentuk persekutuan ABI dengan modal awal 4 juta dan 6 juta rupiah. Lalu pengambilan labanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jadi masing-masing sekutu itu akan dapat tunjangan bunga sebesar 15%. Dan tunjangan gaji 150.000 untuk si Amir dan untuk si Bimo 120.000. Kemudian ini gaji per bulan. Kemudian pada suatu periode dalam setahun ternyata persekutuan ini memperoleh laba sebesar 4,5 juta rupiah. Lalu untuk soal nomor 6, berapa laba yang menjadi hak sekutu Amir? Jadi untuk membahas ini kita menggunakan cara yang sangat persis ya, apa yang disediakan di buku. Jadi kita buat seperti tabel untuk Amir, kemudian ada untuk Bimo, kemudian jumlahnya berapa. Nah, dari sini kita akan masukkan dulu yang pertama adalah karena setiap sekutu akan mendapatkan tunjangan gaji. Amir itu adalah besarnya sebesar 150.000 per bulan, berarti dalam setahun dia akan mendapat uang sebesar 1,8 juta ya. Kemudian untuk Bimo dia mendapatkan 120.000 dikalikan 12, maka ini akan sama dengan 1.440.000 ya. Kemudian jumlahnya semua ini adalah sebesar 3.240.000. Nah, ini untuk tunjangan gaji yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu adalah tunjangan bunga ya. Kita tahu untuk tunjangan bunganya 15% untuk Amir, berarti 15% dari jumlah modal yang di store sebesar 4 juta, berarti adalah 600.000 ya. Kemudian untuk Bimo itu sebesar sama 15% dari jumlah modalnya di sini adalah 6 juta, berarti sebesar 900.000. Kemudian ini total lagi, hasilnya itu adalah 1,5 juta ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini, kita jumlahkan. Jadi total yang harus dibayar pada tahun tersebut adalah sebesar 4.700.000, jumlah dari ini 4.740.000. Kemudian kita jumlahkan ini masing-masing juga. Ini berarti 1,8 tambah 600 2,4 juta. Kemudian dari sini 1,440 juta tambah 900.000 berarti 2.340.000. Jadi hak yang harus diterima oleh Amir dan Bimo itu sebesar masing-masing sejumlahnya segini. Tapi dikatakan pada periode dalam setahun ini suatu perusahaannya persekutuan ini cuma mendapatkan
laba sebesar 4,5 juta. Karena yang harus dibayar adalah sejumlah 4.740.000, sedangkan laba yang diterima cuma 4,5 juta, maka perusahaan ini akan mengalami defisit. Dia tidak akan mampu membayar sejumlah 240.000. Nah, karena perusahaan persekutuan, maka kekurangan ini akan dibagi ke masing-masing anggota daripada persekutuan itu sendiri. Kalau tidak disebutkan di soal berapa persentasenya, maka ini akan dibagi secara proporsional. Jadi 240.000 dibagi 2, maka masing-masing akan harus membayar kewajiban sebesar 120.000. Jadi total yang didapatkan adalah sebesar di sini 2.280.000. Kemudian untuk yang ini ada untuk si Bimo 2.220.000. Nah, inilah hasil akhir hak yang akan didapatkan oleh masing-masing sekutu di persekutuan nabi ini. Baik, kita coba lihat di soal nomor 6. Yang menjadi hak sekutu Amir adalah sebesar 2.220.000. Jawabannya A. Kemudian laba yang menjadi hak sekutu Bimo adalah, kita lihat di sini, untuk Bimo 2.220.000 D. Kemudian pada pembagian laba rugi, akun ikhtisar yang menjadi laba rugi itu adalah sebesar kalau yang di sini karena dia mengalami harus dibagikan ya, berarti berkurang sejumlah 4,5 juta. Jadi karena harusnya yang dibayar adalah 4.740.000, cuman karena dia hanya mendapatkan laba sebesar 4,5 juta, maka yang akan terjadi pada pelaporan laba rugi adalah pendebetan uang persekutuan sebesar 4,5 juta. Kemudian kita lihat di sini pada akhir periode tersebut akun Prive Amir bersaldo debit 1,5 juta. Jadi Prive itu kan artinya pengambilan modal ya. Maka akun modal si Amir ini, kita lihat Amir itu dia mempunyai modal awal sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kita tahu dia pada periode ini akan memperoleh laba sebesar 2 juta. Labanya ini akan menambah modal sebesar 2.280.000. Tapi seperti dikatakan di sini ada kontrak sebesar ini akan mengurangi modal karena dia pengambilan modal minus, maka hasilnya adalah sebesar modal akhirnya itu akan berjumlah, ini dikurangin berarti 5.280.000 ya. Jadi kita lihat di sini jawabannya B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah sekutu Bimo menambah modalnya sebesar 400.000. Kemudian tetapi dia mengambil seluruh tunjangan gajinya. Jadi tunjangan gaji yang di sini ini diambil semua oleh sekutu Bimo, maka kita akan bikin modal awalnya si Bimo itu adalah modal awal itu adalah 6 juta rupiah. Kemudian kita tahu di sini dari sini kita tahu dia mendapatkan untung karena gaji yang tidak diambil yang 1.440.000 ini, maka yang akan dia tambah adalah sebesar akan hanya mendapatkan tunjangan bunga, tapi dia harus membayar 120.000 dan dia menambah modal sebesar 500.000. Maka kita jumlahkan di sini, kita peroleh 7.380.000. Jawabannya A. Jadi kayaknya ini kuncinya ada yang salah. Kuncinya jawabannya ini. Tapi kalau kita hitung, karena di sini ada penambahan modal ya sebesar 500.000, maka kita harus perhitungan itu. Maka hasilnya adalah 7.380.000. Oke, itu pembahasan homework 2 ya.
PR yang kedua. Oh ya, kemudian pada pertemuan terakhir itu saya membahas secara singkat modul 8, belum sempat membahas soal tes formatifnya. Jadi saya di sini coba untuk membahas soal tes formatif nomor 8. Soal tes formatif modul 8, tes formatif 2-nya. Kita bahas sama-sama aja. Jadi soalnya kita ketahui adalah mempunyai modal saham Rp1.000 sejumlah 20.000 premium saham. Kemudian ada laba yang ditahan jumlahnya sekian. Kemudian saham treasury 100 lembar itu perolehannya 500.000. Jadi saham treasury ini sebenarnya tidak diikutkan dalam perhitungan karena itu sifatnya adalah saham yang ditahan oleh perusahaan. Jadi saham milik perusahaan itu sendiri. Jadi berapa jumlah modal pemegang saham itu tinggal dijumlahkan aja di sini semua. Dikurangin dengan saham treasury karena saham treasury ini tidak diikutkan dalam perhitungan. Jadi kita tahu jumlahnya 75 dikurangin 75 juta dikurangin 500.000. Jadi kita tahu di sini jawabannya C 74 juta 500.000. Terus soal nomor 3, bila PT Ninik membagikan dividen tunai sebesar 50 per lembar, maka jumlah uang kas yang dibagikan adalah kita tahu di sini adalah jumlah premium sahamnya kan 20.000 ya, 20.000. Ini akan dikalikan dengan 50 karena dia akan 50 lembar saham, maka kita punya 1 juta. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, saham treasury itu tidak diikutkan dalam perhitungan. Jadi ada 100 lembar saham di sini, saham treasury. 50 berarti di sini Rp5.000. Maka dividen yang akan dibagikan itu adalah sebesar 9.950.000. Jadi jawabannya B. Kemudian soal nomor 4, bila PT Ninik membagikan dividen sebanyak 10%, maka jumlah saham yang dibagikan adalah, jadi kita tahu di sini jumlah sahamnya kan 20.000. Sekarang jumlah sahamnya kita tahu 20.000. Kemudian karena dibagikan 10%-nya, maka 10% dikali 20.000 itu akan sama dengan 2.000 lembar saham. Kembali perhitungan saham treasury. Saham treasury itu tidak diperhitungkan. Jadi kita tahu ada 10 lembar ya. 100 lembar, 10%-nya. 10%-nya kali 100 itu akan sama dengan 10 lembar. Maka kita tahu di sini 1.990 lembar saham. Jawabannya D. Kemudian kita akan menghitung berapa nilai buku per lembar saham PT Ninik nomor 5 ini. Nah, nilai bukunya cara perhitungannya gimana? Itu adalah total modal dibagi dengan total saham yang dibagi. Ini akan sama dengan total modal kita udah hitung di sini sebesar 74.500.000 dibagi dengan tadi total lembar saham yang dibagikan. Ini yang KSG 10%. Sini ada 20.000 ya. 20.000 kurangin 100, ini saham treasury ya. 74,5 juta dibagi 19.900, ini akan sama dengan kurang lebih jawabannya C ya. Coba dihitung lagi 3.743,72. Jawabannya C. Jadi itu pembahasan untuk tes formatif 2 di modul 8 ini. Semoga teman-teman, saya juga udah suruh sebagai PR yang sebelumnya, untuk PR yang ketiga itu di tes formatif 1 tolong dikerjakan. Jadi untuk tes formatif 2 saya coba bahas di sini mengenai modal saham dan saham treasury, cara perhitungannya gimana. Terus kita lanjut pada modul 9 ya. Jadi pertemuan kelima ini saya udah sampai di modul 9. Jadi rencananya pada pertemuan sekarang saya coba bahas satu modul ya.
Jadi sekarang di pertemuan kelima ya, kita berarti ada sisa 6, 7, dan 8. Nah, di sini akan saya bahas coba satu-satu mengenai akuntansi manajemen. Ya, akuntansi manajemen 1, kemudian ada akuntansi manajemen 2 di sini, kemudian modul 8 di pertemuan ke-8 ini modul 10 ya, modul 11, modul 12. Ini udah habis modul 12 tentang sorry ini salah, sistem informasi akuntansi. Nah, ini jadi rencana pembelajaran kita untuk beberapa minggu ke depan. Sekarang kita akan membahas modul 9 ya. Modul 9 ini akan lebih jauh membicarakan tentang utang jangka panjang atau obligasi, kemudian mengenai nilai pada saat ini, present value dan future value yang akan datang. Kemudian ini modulnya cukup mudah. Jadi modul ini lebih banyak perhitungan-perhitungan. Jadi kalau teman-teman hafal rumusnya, tinggal hitung, masukkan rumus, udah kita bisa tahu. Jadi saya akan coba membawakan konsep present value dan future value biar teman-teman mengerti apa sih di present value, apa sih future value itu. Kemudian teman-teman lihat soal, teman-teman akan tahu mana yang present value, mana yang future value. Nanti akan ditanyakan nilai future atau nilai present. Jadi kita tinggal masukkan rumus, terus itu kita akan bisa jawab soal-soal ini. Baik, lanjut aja ke slide yang selanjutnya tentang nilai saat ini dan nilai masa depan. Nilai saat ini atau bahasa Inggrisnya present ya, present value atau disingkat PV di sini adalah nilai atau daya beli harta kita pada hari ini. Jadi kalau kita belanja pada real time sekarang, itulah nilai present sekarang. Kemudian kita juga punya istilah nilai masa depan atau future value atau disebut dengan FV, adalah nilai daya beli harta kita di masa depan. Jadi contohnya gini nih, ini saya ambil dari slide sebelumnya, ada yang memberikan contoh present value satu buah permen itu sekarang tahun 90, anggaplah itu adalah 25 rupiah. Terus sekarang tahun 2000, maka present value permen itu kira-kira harganya 100 rupiah. Ini contohnya nggak terlalu bagus ya, kalau permen ditahan 10 tahun bahkan pada luar sana. Jadi apa contoh yang bagus untuk merepresentasikan ini? Misalnya teman-teman beli tanah di tahun sekarang tahun 2012 lah. Harganya satu are salah jadi 100 juta. Nanti 5 tahun aja, tahun 2017 teman-teman bisa menjual. Tanahnya sama, luasnya nggak nambah, tetap segitu-segitu aja. Ini harganya bisa 200 juta. Nah, ini yang kita sebut dengan present value, ini yang kita sebut dengan future value. Ini teman-teman udah tahu ya. Nah, kita nih di sini anggaplah kita tidak bisa merepresentasikan tahun 2017 kira-kira harganya berapa. Ya kita kasih contoh misalnya yang hidup pada tahun misalnya nih tahun 2000, ada yang beli tanah harganya dulu per area cuma 70 juta. Sekarang pas tahun 2012 mau beli harga tanah yang sama, tiba-tiba udah harganya 150 juta. Tergantung nilai ini akan tergantung berapa tingkat inflasi, kemudian berapa tingkat persentase bunga dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akan bahas di sana gimana caranya menghitung nilai present value dan future value itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di contoh yang sebelumnya ini, kalau kita lihat dari sudut pandang tahun 90, maka harga permen tahun 2000 itu adalah future value daripada nilai present value di tahun 1990. Kemudian kenapa sih kita perlu future value dan present value ini? Jadi awalnya itu karena adanya bunga bank ya. Jadi bank kan memberikan bunga kepada para customer-nya yang ada yang menaruh uang, menaruh deposito dan sebagainya. Jadi anggapannya uang itu akan bertambah dari tahun ke tahun gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman taruh uang 10 juta di bank itu dapat bunga, kira-kira misalnya 2 tahun lagi tiba-tiba nilainya 12 juta. Jadi teman-teman anggapnya punya uang 12 juta. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya harga naik, misalnya dari harga permen yang 100 tiba-tiba jadi 120 2 tahun yang ke depan, itu masalah wajar karena nilai uang teman-teman juga bertambah pada 2 tahun ke depan itu.
Jadi itu konsep daripada present value dan juga future value itu sendiri. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh inflasi ya. Inflasi. Inflasi itu kan peningkatan harga barang ya. Ya kita tahu tingkat inflasi Indonesia misalnya 6% per tahun. Atau 6-7% kalau nggak salah. Itu artinya apa? Tiap tahun itu sudah diasumsikan harga barang di Indonesia apapun itu meningkat dengan rata-rata 6-7%. Ini udah pasti meningkat. Dan di luar kalau kita misalnya memperhitungkan bunga bank, ada utang kartu kredit dan lain sebagainya, maka kayak seperti saya contoh tadi, harga tanah yang awalnya 70 juta per hari bisa jadi 150 juta per hari. Nah, kayak gitu ini kan jauh melebihi tingkat inflasi. Jadi ini tingkat inflasinya tingkat rata-rata, ada yang tetap, mungkin ada yang turun, tapi tingkat rata-rata kita anggapan harga barang itu kan meningkat. Jadi teman-teman juga kalau lihat kan harga barang dari tahun ke tahun kan pasti meningkat. Kalau kita beli baru harga barang apa gitu misalnya, tetap pasti akan meningkat gitu, harga barang. Jadi itulah konsep daripada inflasi. Dan itulah kenapa kita perlu mengerti apa itu future value dan apa itu present value. Jadi akibatnya apa? Ya udah jelas ya. Itu kita butuh uang yang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang sama di masa yang akan datang. Nah, kemudian orang-orang kemudian akan bertanya, gimana sih saya menentukan nilai future value itu dari nilai present value yang saya tahu sekarang? Kira-kira berapa duit yang harus saya sediakan? Kalau kita tahu jumlah tingkat suku bunga suatu bank atau tingkat suku bunga yang diberlakukan di present value dan future value ini misalnya berapa persen, jadi kita bisa hitung 5 tahun ke depan saya perlu nilai barang uang sejumlah sekian gitu, untuk membeli harga barang, untuk membeli barang yang sama pada tahun ini. Jadi ini ada rumus yang dipakai. Rumusnya adalah future value akan sama dengan present value dikalikan 1 plus R pangkat N. R itulah tingkat suku bunga yang berlaku, N adalah periode ya, biasanya dalam tahun. Misalnya kalau kita ingin mengetahui future value dari suatu present value di tahun kelima, maka N yang kita masukkan sama dengan 5. Misalnya tingkat suku bunganya 16%, kita masukkan R-nya 16%. Nanti ada contoh perhitungan di belakang. Kemudian ini cuma kebalikan daripada ini rumus yang tadi. Kalau kita ingin mengetahui present value daripada future value tertentu gitu, misalnya kita pakai kebalikan rumus ini yang matematis ya. Kita tahu EV sama PV 1 kurang, berarti PV nya tinggal dibagi ke sini kan, FV bagi 1 plus R pangkat. Jadi kita tahu di sini kita akan dapatkan rumus untuk menentukan present value dari future value. Kemudian ada istilah yang namanya bunga majemuk. Bunga majemuk ini adalah imbalan atau bunga di periode sebelumnya itu dihitung kembali. Jadi kalau teman-teman misalnya bunga di bank itu termasuk bunga majemuk ya. Misalnya pada tahun pertama teman-teman punya tabungan sejuta. Terus waktu tahun pertama teman-teman akan dapat bunga misalnya sejumlah 10.000. Jadi pada tahun kedua bank akan memperhitungkan 1.010.000 dari teman-teman, hitung bunganya di sini berapa. Jadi berapa teman-teman dapat bunga di sini harusnya kan 10. Kalau sini 10.000 berarti 10.100 ya. Dapat bunga di tahun kedua. Nah itu yang disebut dengan istilah bunga majemuk. Ini contohnya kita tahu di sini. Pada tahun pertama tabungan 1 juta, bunga 20%, kita dapat 1,2 juta. Tahun kedua 1,2 juta ini yang dimasukkan dalam perhitungan, kita buat bunga dan seterusnya. Atau cara langsungnya kita rumus yang tadi, future value pada tahun kedua misalnya PV 1 plus R pangkat N kan. Kita yang tahu tahun kedua berarti present value dikalikan 1 tambah bunganya 20% tahun kedua, kita akan dapat hasil sama 1,44 juta. Jadi ada tabel di modul yang teman-teman bisa lihat nanti untuk menentukan present value ataupun future value. Ada 2 tabel di sana untuk tingkat suku bunga tertentu.
teman-teman bisa lihat di sana, atau perhitungan pakai kalkulator biasa juga sama. Ini kan dipakatkan saja, nggak perlu pakai tabel juga bisa. Cara perhitungannya, cara penentuannya, cara baca tabelnya itu ada kolom di sana kalau nggak salah gitu. Misalnya untuk menentukan future value gitu, berapa tingkat persentase bunganya di sini. Kemudian di sini berapa tahun itu. Di sini akan ada faktor berapa, 0, berapa, 1, berapa itu, 1, berapa. Sehingga 1, berapa. Nanti nilai ini yang akan teman-teman kalikan ke nilai present value untuk menentukan future value. Kalian nilainya. Jadi hal yang sama juga berlaku untuk penentuan present value. Jadi ada 2 tabel nanti di sana. Teman-teman lihat halaman 96 tentang untuk penentuan present value, halaman 95 untuk penentuan future value. Kemudian kita akan bahas tentang pembiayaan ya di sini. Jadi di modul sebelumnya juga saya udah pernah bahas tentang emisi saham gitu ya, salah satu metode pembiayaan dalam satu perusahaan, pembiayaan atau istilahnya financing dalam satu perusahaan, bisa melakukan emisi saham ataupun yang lainnya. Jadi kalau kita coba ingat lagi pelajaran sebelumnya di neraca, ada sisi kiri dan sisi kanannya. Sisi kirinya adalah sisi harta yang kita miliki, kemudian sisi kanannya adalah sisi pembiayaan. Jadi kalau teman-teman lihat harta itu sama dengan utang tambah ekuitas ya, itu aktiva di sini. Ya, sama akuntansi harus teman-teman ingat dari awal. Kemudian jenis pembiayaan ada banyak tentunya, seperti saya sebutkan sebelumnya, materi sebelumnya, modul sebelumnya kita tahu ada emisi saham ya, untuk mendapatkan tambahan dana baru, dana segar dari perusahaan. Sana perusahaan perseroan untuk melakukan emisi saham. Kemudian kalau di perusahaan perseorangan gitu misalnya, dia akan ada istilah penambahan dari modal sendiri ataupun utang dagang. Ini merupakan salah satu jenis-jenis pembiayaan juga atau financing gitu. Kemudian kita bahas lebih detail lagi tentang financing atau pembiayaan ini. Saya sudah sebutkan tadi pembiayaan dalam menjual saham gitu ya. Kemudian di sini ada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang saham, emisi saham. Jadi ada saham biasa dan saham prioritas. Dua-duanya ini bisa dipakai untuk memperoleh dana segar atau tambahan untuk pembiayaan. Dari penjualan saham kita akan memperoleh cash yang akan menambah aset. Kemudian ada lagi cara lain selain emisi saham, ada utang jangka panjang ya istilahnya, atau dengan obligasi atau bond. Utang jangka panjang ini biasanya lebih dari 10 tahun ya, utangnya. Kita sebut dengan utang jangka panjang. Kalau kurang dari 10 tahun ini utang jangka pendek ya. Jadi ini mirip sama emisi saham. Jadi kita mungkin nggak ada istilah khusus untuk ini. Ada emisi obligasi atau mengeluarkan obligasi ini untuk mendapatkan cash tambahan untuk perluasan usaha dalam suatu perusahaan. Kemudian tentang good points ya. Ini silakan teman-teman baca di halaman 9.19 untuk lebih detail. Itu tentang perbandingan saham dan obligasi. Ini lebih lengkapnya teman-teman coba lihat. Kemudian karena kita punya berbagai cara ya untuk membiayai kegiatan usaha kita ya, sebagai pengusaha biasanya pengusaha itu pengen mendapatkan pembiayaan dengan cost yang paling rendah gitu. Cost yang paling rendah artinya gimana? Misalnya dengan tingkat suku bunga yang paling rendah gitu. Karena kalau kita mengeluarkan obligasi atau utang jangka panjang, maka kita harus mengembalikan misalnya tiap tahun atau tiap bulan plus bunga. Nah, dengan memilih jenis pembiayaan yang bunga paling rendah gitu misalnya, kita akan dapat mengurangi cost dari suatu perusahaan. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh pengusaha itu sendiri. Jadi ada hal-hal lain juga yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan alternatif daripada pembiayaan itu sendiri. Nanti teman-teman coba. Ini sifatnya logical banget ya. Jadi teman-teman bisa baca lebih detail nanti di modul tentang apa sih yang harus kita pertimbangkan gitu, dalam menentukan alternatif pembiayaan. Kan ada banyak, ada emisi saham, ada kita emisi obligasi atau utang jangka panjang atau nambah modal sendiri.
nanti dalam menentukan mana yang harus kita pilih itu misalnya ada beberapa alternatif yang harus teman-teman pertimbangkan. Kemudian kita bahas tentang obligasi untuk jangka panjang. Jadi kita udah bahas sebelumnya sedikit tentang. Kemudian saya akan coba berikan perbandingan ya, atau perbedaan antara obligasi dengan modal saham itu sendiri. Kita udah bahas di modul 7, 8 ya, tentang saham. Kemudian kita bahas di sini tentang obligasi. Apa sih bedanya? Jadi di sini ada obligasi, sini ada modal saham. Kita lihat perbedaannya di tabel ini. Jadi pemegang obligasi itu biasanya disebut dengan kreditur, karena dia memberikan istilahnya kredit ya, karena obligasi ini atau kita sebut jangka panjang gitu. Jadi karena memberikan utang, memberikan kredit kepada kita selaku pemilik perusahaan itu misalnya, maka ini disebut dengan istilah kreditur, orang yang memegang obligasi ini. Tapi di saham, pemegang saham kita sebut dengan pemilik, karena dia memberikan istilah pinjaman juga dana segar, cuman beda istilah saja, kita sebut dengan istilah pemilik di sini. Kemudian untuk utang obligasi ini utang modal jangka panjang ya. Kemudian saham ini adalah modal sendiri, jadi modal pemilik. Yang pemilik saham adalah pemilik daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian pada saat likuidasi, jadi pemegang obligasi ini punya hak lebih dahulu dalam pembagian aktiva. Jadi karena dia sifatnya adalah sebagai kreditur, jadi dia mempunyai hak yang paling tinggi kalau misalnya suatu perusahaan itu dilikuidasi. Bagaimana halnya dengan pemegang saham? Pemegang saham itu berhak atas sisa aktiva setelah likuidasi. Kalau nggak ada sisa, ya nggak dapat apa-apa. Kalau kurang, apalagi nggak dapat apa-apa. Itu tergantung kondisi perusahaan gimana setelah dilikuidasi. Kemudian di kreditur ini, di obligasi itu sesuai perjanjian ya. Besarnya bunga itu adalah tetap sesuai yang perjanjian awal, berapa bunga yang harus disepakati per bulannya yang harus dibayar oleh suatu perusahaan setelah menerima pinjaman utang jangka panjang atau obligasi ini. Kemudian kalau dividen itu bukan beban tetap ya di sini. Beban yang di sini adalah kalau bunganya ini adalah bunga kita perhatikan adalah beban ya. Jadi kalau dividen karena kita ngitungnya setelah beban-beban utama yang harus kita bayar di dalam suatu perusahaan, sisanya itu akan dibagikan kepada pemilik saham. Jadi sifatnya tidak tetap, tergantung di mana kondisi perusahaan, bisa gede banget, bisa kecil banget. Jadi kalau di sini itu fix berapa yang sudah disepakati. Kemudian obligasi pemegang obligasi ini tentunya tidak memiliki hak suara dalam perusahaan karena bukan pemilik perusahaan ya, dia cuma kreditur gitu. Tapi kalau pemilik saham itu adalah kita memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian ini ada jenis-jenis obligasi ya. Saya nggak jelaskan lebih detail apa itu obligasi. Jadi ada obligasi atas nama itu misalnya, saya bahas ringkas saja di sini misalnya. Kalau atas nama ini di dalam obligasi itu sendiri itu udah ada nama kita di sana. Ada siapa gitu misalnya. Nama pemberi obligasi yang harus kita bayarkan ke mana, kemudian ada obligasi atas tunjuk. Jadi ini nggak di spesifik ditunjuk siapa namanya gitu ya. Kemudian ada obligasi dengan jaminan gitu. Kita meminjam uang, memperoleh utang dari pemegang obligasi, kemudian kita akan memberikan jaminan tanah ataupun perusahaan kita ataupun mobil dan sebagainya, itu bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh obligasi. Ada obligasi tanpa jaminan, ada obligasi pendapatan, obligasi mengambang atau obligasi hipotek. Macam-macamnya teman-teman tolong dibaca lebih detail di modulnya. Kemudian ada istilah diskonto versus premium bond gitu. Nah kalau diskonto ini kondisi disebut diskonto pada kondisi bila tingkat bunga pasar itu lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi. Jadi nilai jual obligasi ini akan lebih rendah daripada nilai nominalnya. Misalnya kita tahu pada waktu perjanjian memberikan utang gitu, kita telah sepakat misalnya bunganya 15% gitu, bunga obligasi. Tapi setelah berjalan tiba-tiba kita tahu bunga pasarnya ternyata bunga rata-rata ya di pasar itu untuk sebuah utang itu adalah 18%. Nah kondisi ini disebut dengan istilah diskonto. Nah kalau istilah premium itu kebalikannya, misalnya kita mempunyai hasil perjanjian obligasi awalnya 15%, tiba-tiba kita tahu bunga di pasar itu cuma 12%. Nah ini istilahnya
Bila tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi, itu disebut dengan istilah premium. Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi di tes formatif ya, antara bedanya diskonto dan premium. Kemudian ada cara hitung dalam obligasi ini, jadi mirip dengan prinsip penentuan present value dan future value itu sendiri. Ini misalnya PTA mengeluarkan obligasi dengan 200 juta, kemudian tingkat bunga 16% per tahun periode 5 tahun. Oke, kalau misalnya di pasar bunganya 20%, berarti kita tahu karena bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi, maka metodenya diskonto. Kemudian ada dua cara perhitungannya, ada metode garis lurus dan metode bunga efektif. Apa ini? Teman-teman, jadi ini tidak sulit ya prinsipnya, jadi teman-teman coba baca di modul, karena ini akan membantu pengetahuan teman-teman gimana cara memperhitungkan obligasi itu sendiri. Jadi konsepnya mirip dengan penentuan present value dan future value. Jadi teman-teman kalau mengerti prinsip dengan present value dan future value, present dan future value itu sendiri, kita akan lebih bisa mengerti gimana cara perhitungan obligasi ini sendiri. Kemudian yang sebab terakhir itu kita akan bahas tentang investasi saham dan obligasi. Jadi ini prinsipnya juga sama ya. Jadi kita selaku individu itu sendiri bisa melakukan investasi ya, macam-macam, investasi tanah, mobil, dan sebagainya. Ada juga bentuk investasi yang diperkenalkan di modul ini adalah investasi saham dan investasi obligasi. Jadi kita udah bahas sebelumnya tentang saham dan obligasi. Ini kalau kita lihat dari sisi individu itu sendiri, itu merupakan salah satu bentuk investasi. Ya bilang bisa dalam bentuk saham dan obligasi. Kemudian ada jenis-jenis investasi juga di sini yang disebutkan saya tadi, ada macam-macam ya. Teman-teman kalau sesuai dengan keinginan kita sendiri, sukanya apa investasinya, bisa deposito, misalnya duit banyak, atau sertifikat bank, atau obligasi, saham, reksadana. Dan masing-masingnya ini tentunya ada nilai positif dan nilai negatifnya tersendiri yang harus teman-teman perhitungkan. Karena deposito udah dijamin ya pasti, jadi nggak akan berkurang, tapi biasanya bunganya per tahun itu misalnya cuma persen. Ya kan cukup rendah ya, dibandingkan dengan misalnya obligasi gitu, masih pinjam ke perusahaan, tapi ini biasanya nominalnya harus gede ya. Kalau di sini teman-teman misalnya deposito bisa berapa ya, sejuta juga bisa deposito gitu. Kalau obligasi misalnya masih pinjam ke perusahaan kan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 200 miliar gitu, kan kita nggak bisa berpartisipasi di obligasi ini. Tapi di sini bunganya 15% sampai 20%, jadi tingkat pengembaliannya juga akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan deposito. Saham juga lebih sama. Jadi kita perlu uang banyak ya, nominalnya cukup besar untuk bisa join di obligasi dan saham. Reksadana itu salah satu alternatif ya, investasi baru. Jadi pemberian bunganya juga cukup kompetitif, biasanya 8-10%, tergantung apa itu reksadananya. Tapi biasanya reksadana ini jangka waktunya cukup panjang ya, 5 tahunan gitu misalnya. Jadi yang paling kalau teman-teman sesuaikan dengan kondisi masing-masing, kalau misalnya punya duit misalnya ya 1-10 juta tapi pengen cepat balikin gitu, artinya duit itu setahun lagi saya pengen pakai gitu ya, deposito setahun. Karena deposito bisa malah sebulan, sekarang ada deposito per bulan, tentunya dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir di sini pembahasan tentang penilaian terhadap surat berharga. Jadi ada macam-macam surat berharga. Ada sekuritas dagang atau trading sekuritas. Nah ini misalnya untuk jual beli jangka pendek ya semuanya. Ini tersedia untuk dijual sekuritas dagang ini sendiri dimiliki sampai jatuh tempo. Jadi ini khusus untuk obligasi itu sendiri. Jadi itu tentang jenis-jenis investasi. Kemudian kita coba masuk ke tes formatif ya, untuk lebih memberikan pengertian yang lebih mendalam lagi tentang subbab present value dan future value, dan kemudian kita bahas obligasi dan juga jenis investasi. Kemudian ini sebenarnya soalnya tinggal masukkan rumus saja. Saya coba bahas beberapa nomor. Misalnya kita tahu di sini nilai tunai dari 1,5 juta yang akan diterima pada akhir tahun kelima bila diketahui tingkat bunga. Jadi kita harus bisa menentukan mana present value dan mana future value. Jadi kalau kita ditanya berapa yang akan diterima pada tahun kelima, berarti tahun kelima ini adalah future value-nya.
Sedangkan 1,5 juta ini adalah present value-nya. Oke, teman-teman tinggal masukkan rumus. Future value itu akan sama dengan present value dikalikan 1 plus R pangkat N. R ini apa? Suku bunga. Dan N ini adalah tahun, periode. Jadi kalau kita pengen tahu, kayaknya saya salah nih. Berapa nilai tunai dari 1,5 juta yang akan diterima pada akhir tahun kelima bila diketahui dengan bunga 16% per tahun gitu ya. Nilai tunai dari jadi saya salah mengerti. Di sini ditanya nilai tunai ya dari 1,5 juta. Jadi ini adalah future value-nya dan nilai tunainya adalah present value. Karena dia nanya nilai tunai sekarang berapa. Kalau misalnya kita mempertimbangkan 1,5 juta ini di tahun kelima, berarti 1,5 jutanya kita masukkan di sini. Present value 1 tambah R-nya kita tahu 16%, cut N-nya 5. Kita tahu di sini PV-nya sama dengan 1,5 juta bagi ini, teman-teman harus hitung ya pakai kalkulator, mungkin di ininya nggak ada, jadi saya sempat hitung tadi sekitar 2,1 gitu. Ini kita tahu 714.285. Jadi ini ada koma di belakangnya ya, nggak selalu tepat sekali, jadi kita tahu di sini yang paling mendekati C. Kemudian soal nomor 2 kita lihat berapa nilai tunai dari 1 juta yang akan diterima pada akhir tahun ketiga bila tingkat bunga 20%. Jadi sama ini ya, nilai tunai yang ditentukan ini adalah present value, ini adalah future value-nya. Jadi rumusnya sama, tinggal pakai ini aja. Kita tahu 1 juta, saya singkat aja langsung dari sini dibagi, karena sini tingkat bunga 20%, tadi tingkat pembaginya itu adalah berapa ya? Tadi ini 1 tambah 20% pangkat 3, kira-kira tadi hasilnya itu 578.704 gitu. Ya teman-teman coba hitung lagi pakai kalkulator berapa hasilnya. Jadi saya cuma pengen mendeliver gimana sih kita menentukan mana present value dan mana future value itu sendiri. Kemudian nomor 3, si A mendepositkan uangnya sebesar 1 juta dengan 16% per tahun. Berapa uang yang akan diterima pada akhir tahun kelima? Nah, karena di sini kita tahu di sini ini adalah present value-nya, karena yang ditanya adalah uang pada akhir tahun kelima. Di sini future value. Future value-nya akan sama dengan 1 juta kali 1 tambah 16% pangkat tahun kelima dari 5. Jadi kita tahu hasilnya di sini adalah sekitar 2.100.000. Berapa gitu. Jadi yang paling mendekat adalah D. Coba teman-teman hitung lagi ya, untuk lebih jelas. Jadi saya harap teman-teman bisa ngerti konsep periode present value dan future value ini melalui tes formatif ini. Nah, sisa tes formatifnya itu kebanyakan ini ya, hafalan. Jadi teman-teman coba baca lagi, kemudian dari baca itu kemudian baca rangkumannya biar memperoleh gambaran apa sih yang dibahas di modul ini. Terus coba tes formatifnya, masalah hafalannya. Jadi konsep daripada present value dan future value udah saya bahas di sini ya di tes formatif ini. Sisanya tolong dibaca di modul. Dan kita lanjut ke tes formatif yang kedua, ini tentang obligasi ya. Jadi kita tahu di sini soalnya sebuah perusahaan mengeluarkan 18% obligasi 100 juta. Tingkat bunga pasarnya ketahui 20% 10 tahun. Jadi kita tahu case di sini apa? Bunga pasar lebih tinggi daripada bunga deposito. Berarti bukan bunga deposito, bunga obligasi. Berarti kondisinya adalah diskonto ya. Jadi kondisinya itu adalah diskonto, kemudian jadi jumlah uang yang akan diterima perusahaan itu gimana kalau diskonto? Ya tentunya akan lebih rendah ya, karena dia bunga pasarnya lebih tinggi daripada bunga obligasinya. Jadi case-nya itu adalah lebih kecil daripada 100 juta. Kemudian 100 juta itu apa sih? Jadi 100 juta itu kita tahu kan nilai nominal daripada obligasi itu sendiri dan jumlah yang harus kita lunasi pada saat jatuh tempo gitu. Jadi kita tahu jawabannya ada C.
Kemudian tingkat suku bunga efektif daripada deposito itu sendiri adalah tingkat suku bunga efektifnya itu akan sama dengan tingkat suku bunga pasar ya, yang kita tahu adalah 20%. Jadi jawabannya 20%. Jadi soal hitungannya nggak terlalu banyak ya di tes formatif 2 ini. Jadi saya coba bahas sekilas saja tentang tadi kita tahu bagaimana hubungan antara tingkat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga obligasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya tingkat suku bunga pasarnya lebih tinggi, maka kondisinya diskonto. Kalau lebih rendah, jadi tingkat suku bunga premium. Itu yang pengen saya transfer di sini. Oke, ini akhir daripada presentasi saya. Jadi mungkin karena ngomongnya sendiri ya, nggak ada interaktif sama teman-teman, jadi waktunya juga cukup singkat. Jadi di pertemuan sekarang saya bahas modul 9 berarti. Kemudian sebelumnya juga saya bahas tentang pembahasan homework 2 ya, dan juga tes formatif di modul 8 yang belum saya bahas kemarin. Kemudian modul 9 yang intinya tentang present value, konsep daripada present value dan future value itu sendiri. Kita tahu hubungannya adalah future value itu akan sama dengan present value dikalikan 1 plus R KN. Jadi rumus ini untuk menentukan future value dan present value. Untuk menentukan present value tinggal diubah aja. Kemudian kita bahas tentang obligasi. Kemudian kita juga membahas tentang jenis-jenis investasi. Jadi itu yang saya cover di pertemuan saat ini, pertemuan online. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, jadi pertemuan selanjutnya kita akan punya pertemuan 6, 7, dan 8 ya. Sini saya akan membahas modul 10, 11, dan 12. Jadi ini merupakan satu kesatuan sebenarnya tentang akuntansi manajemen. Dan ini adalah tentang sistem informasi akuntansi. Jadi topik untuk beberapa pertemuan ke depan topiknya nggak terlalu berat ya, topiknya ringan. Jadi saya harap bisa selesai tepat waktu, dan kalau ada sisa waktu kita akan coba wrap up, coba rangkum materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan buat yang habisnya kerja, selamat bekerja. Buat yang habisnya mau tidur, selamat tidur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.